Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin, menjelaskan mengenai Rational Unified Process atau RUP, sebagai tugas dari, praktikum rekayasa perangkat lunak RPL, pertemuan 2 modul 2 ya. Nah, oke kita langsung masuk saja. Nah, yang pertama kita mesti bahas dulu, sebenarnya, RUP ini apa gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai programmer, kita udah pernah lah ya, setidaknya minimal pernah tahu lah, pernah dengar, Software Development Life Cycles gitu, atau yang bisa disingkat dengan SDLC. Nah, SDLC itu ada terdiri dari, waterfall ya, yang umum, kemudian ada iteratif itu ada spiral, kemudian agile yang paling umum, dan satu lagi adalah Rational Unified Process atau RUP yang akan kita bahas, pada kesempatan kali ini, akan saya jelaskan, eee, nanti ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Rational Unified Process atau RUP, jadi ini, bisa dilihat pada gambar diagramnya ini ada fasenya ya, jadi ada fasenya ini yang, horizontal ini adalah aspek dinamis itu. Dia ada terdiri dari inception, elaboration, construction, sama transition. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri ini adalah bagian-bagiannya atau workflow-nya gitu. Jadi ada business modeling, requirement, dan sisanya ini total ada 9. Ini adalah aspek yang statis. Nah, aspek yang dinamis itu maksudnya dia, bisa disesuaikan gitu sesuai dengan kebutuhan misalnya, iteration-nya berapa, kayak seperti yang di construction ini kan ada, eee, construction 1, construction 2 dan 3 gitu. Nah, kira-kira seperti itulah, simpelnya. Nah, kemudian kita bakal lanjut. Nah, kita mesti tahu dulu sebenarnya apa itu RUP. Jadi, Rational Unified Process atau RUP adalah, suatu model metode, rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak atau software development-nya. Nah, ciri utamanya itu, menggunakan use case driven dan pendekatan iterasi atau iteration atau perulangan ya. Kalau di programming kita udah biasa misalnya looping gitu ya kan. Nah, konsepnya juga seperti itu. Jadi, eee, aspek-aspek yang tadi itu kegiatan dari, rational unified process itu bisa diulang gitu. Nah, kemudian, RUP juga menggunakan konsep object oriented ya. Itu kemudian juga aktivitasnya itu berfokus pada pengembangan model menggunakan, UML atau Unified Modeling Language. Nah, kemudian, nah best practices. Best practices itu sebenarnya apa sih gitu? Nah, jadi, an organized and documented set of principles, methods, and processes that increase quality and productivity of software development. Jadi, kumpulan prinsip, metode, dan proses yang terorganisir, dan terdokumentasi, yang mana itu bisa meningkatkan, kualitas sama productivity dari software development kita gitu, pengembangan perangkat lunak yang sedang dilakukan. Itu source-nya dari sini ya, Rational Principles of Managing Iterative Development, V2.0 gitu. Oke, nah kita masuk, pertama dulu bahas, sejarah ya, singkat ya. Jadi mulai dari rational approach, kemudian ada objectory process, 3.8 itu tahun 95 gitu. Nah kemudian, masuk ke rational objectory process 4.0 itu tahun 96. Itu diagram UML yang dipakai itu adalah UML 0.8. Kemudian naik lagi ke tahun 97 itu, 4.1, kemudian tahun 98 itu masuklah ke Rational Unified Process, 5.0 gitu. Itu UML yang digunakan adalah UML, 1.2, kemudian, tahun selanjutnya, tahun 99 itu masuk ke versi 5.5, dan yang terakhir adalah tahun 2000 yaitu, RUP atau Rational Unified Process, 2000. Oke,
Sisanya yang lain keterangan lain-lain itu bisa dilihat seperti ini. Nah, kita nggak usah bahas terlalu dalam sebagai sejarah, kita harus masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama itu adalah akses yang mudah terhadap, pengetahuan dasar bagi anggota tim gitu. Nah, kemudian, menggunakan petunjuk, UML secara efektif, Unified Modeling Language ya yang tadi. Nah, kemudian ada proses iterasi dalam software development. Kemudian ada juga, bisa melakukan penambahan pada prosesnya gitu ya. Itu yang tadi, yang bagian, dinamis tadi, bukan yang statis. Nah, kalau yang statis kan tadi kan, dia yang udah fix gitu. Nah, kalau yang dinamis dia bisa melakukan penambahan prosesnya. Nah, kemudian, memungkinkan, mengontrol perubahan yang terjadi secara sistematis, kemudian, bisa juga menjalankan test case dengan Rational Test Manager Tool. Ini software lagi ya, satu software untuk, testing. Nah, kemudian masuk ke bagian kekurangannya atau kelemahannya, yang pertama itu diperlukan, penyesuaian gitu terhadap lingkungan kerja ataupun, iyalah lingkungan kerja pekerjaan kita gitu, pada saat pengembangan project. Nah, kemudian yang kedua adalah, eee, diperlukan, penyeimbangan gitu, pengutamaan dari para stakeholders dalam, software development. Kemudian, diperlukannya kerjasama antar tim ya, sudah pasti ya kalau dalam, pengembangan perangkat lunak, buat software gitu kan sudah pasti selalu harus ada wajib, kerjasama antar tim. Nah, kemudian mendemonstrasikan hasil yang ada secara berulang-ulang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada menaikkan tingkat abstraksi software, pemusatan pada kualitas secara terus-menerus, dan yang terakhir ini, eee, RUP cuma bisa digunakan pada software development yang berorientasi objek, dengan fokusnya itu, yang menggunakan UML tadi, gitu. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian karakteristik pengembangan, menggunakan RUP. Nah, itu ada 4, ada iteratif, architecture, centric, use case driven, sama risk driven. Nah, yang pertama iteratif. Jadi iteratif ini ya, sudah tahu lah ya, bisa dilakukan, berulang-ulang gitu. Jadi tahap development-nya itu setiap kali produk rilis atau dikeluarkan gitu, itu bisa dilakukan secara berulang, melalui pengembangan lebih lanjut gitu. Nah, kemudian, architecture centric itu adalah arsitektur sistem sebagai artefak utama, yang digunakan untuk konsep, konstruksi, pengolahan, dan penyusunan sistem ini, artefak bakal kita bahas di, eee, next slide. Nah, kemudian, yang ketiga ada use case driven, ini juga sebagai artefak utama, tapi untuk digunakan untuk menurunkan sistem behavior atau perilaku sistem gitu, yang diperlukan ya, diinginkan, eee, serta komunikasinya kepada para stakeholder dalam software development. Nah, kemudian yang terakhir adalah risk driven, ini adalah resiko ya. Jadi, menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat menghambat, pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Oke, yang selanjutnya, nah ini adalah artefaknya. Jadi secara simpel, di sini ada worker, ada activity, sama use case artefaknya. Nah jadi, eee, worker ini adalah, use case specifier, jadi dia yang menentukan specifier-nya. Nah kemudian ini bisa individual, 1 orang atau bisa juga, banyak orang, atau dengan kata lain itu adalah tim ya kan. Nah, contohnya itu seperti, stakeholder, system analyst, kemudian designer, tester, itu juga termasuk, sama project manager. Nah, kemudian satu lagi detail use case. Ini adalah aktivitasnya gitu. Jadi, suatu pekerjaan yang dilakukan oleh si worker, makanya ini dalam satu kotak kuning dia dibuat. Nah, contohnya ini adalah bisa seperti, merencanakan interaksi yang dilakukan oleh project manager, kemudian, bisa review, performance test, atau tes kinerja, kemudian, eee, menemukan use case dan pelakunya gitu atau aktornya. Baru, deskripsikan bagaimana interaksi antara pelaku dan use case, kemudian, buat use case diagram-nya, kemudian
Ada juga bisa aktivitasnya itu survei berdasarkan use case modelnya, dan yang terakhir adalah evaluasi hasilnya gitu. Nah, jadi di dalam activity ini juga ada 3 kategori ya. Jadi ada thinking steps, performing steps, sama reviewing steps. Lalu yang terakhir ini kita masuk ke sini ya. Jadi worker itu responsible for use case ini ya. Use case yang menjadi artefaknya. Jadi artefak ini adalah sebuah informasi yang diproduksi, tapi bisa juga dimodifikasi atau digunakan pada saat prosesnya nanti. Ini masih bukan eee, prodi yang tidak berwujud ya. Jadi eee, masih berupa contohnya seperti use case model, kemudian business case-nya, source code bisa juga, sama executable code gitu. Nah, kemudian kita lanjut, nah jadi fase-fasenya itu apa aja gitu. Nah yang pertama itu yang tadi, inception ya, jadi atau disebut dengan permulaan. Itu terdiri dari penentuan dan identifikasi software yang harus dihasilkan, kemudian harus juga kita tahu kebutuhan sistemnya, kemudian penetapan business case, perencanaan proyek, termasuk juga penjadwalan sama anggarannya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah elaboration atau pemerincian ya. Ini masuklah ke menentukan use case activity-nya dari software yang bakal dibangun, kemudian rancangan arsitekturnya gitu. Jadi ini bagian dari tahap lebih lanjut dari pengembangan tahap awal dari inception-nya gitu. Jadi belum masuk ke bagian perancangan software-nya gitu atau coding atau programming-nya gitu. Nah, di tahap 3 lah baru masuk construction, yaitu tahap coding-nya gitu. Membuat sistem sama software yang sudah direncanakan di tahap 1 sama 2. Nah, di construction ini terdapat iterasi ya. Jadi seperti yang tadi ada C1, C2, C3 gitu. Construction-nya dilakukan iterasi. Nah, itu terdiri dari analisa, desain, implementasi, sama testing. Nah, kemudian yang terakhir adalah transition atau transisi. Ini termasuk terdiri dari beta testing and performance testing ya, tes kinerja. Kemudian juga dokumentasi untuk trainingnya gitu, user guide dan sales kit, perencanaan rilis produk ke user. Jadi ini bisa bilang tahap-tahap akhir lah gitu untuk eee, menyelesaikan dan apa namanya, merilis produknya gitu, software-nya untuk supaya bisa dipakai ke user gitu. Tapi jangan lupa juga harus sudah di-testing, gitu. Nah, kemudian workflow-nya. Nah, jadi workflow-nya ini, tadi ada 9 ya. Jadi, yang pertama itu ada business modeling, kemudian requirement, analysis and design, implementation, test, kemudian ada satu lagi di selanjutnya itu adalah deployment. Itu adalah, engineering workflow gitu. Nanti sisanya 3 lagi itu adalah supporting atau yang men-support itu membantu. Nah, yang pertama adalah business modeling. Ini adalah analisis, perumusan, dan penentuan bisnis use case untuk menjamin stakeholder paham akan kebutuhan bisnis. Jadi jangan sampai salah konsep itu di awal eee, perancangan software-nya gitu. Jadi apa yang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah requirement. Requirement ini adalah what atau apa yang harus dikerjakan sistem gitu. Dan juga memperbolehkan developer dan customer menyetujui dari, eee, ya apa yang harus dikerjakan dari sistem itu sendiri. Nah, kemudian analysis and design ini adalah, tadi kan apa, nah sekarang bagaimana? Bagaimana realisasi sistemnya gitu di tahap implementasi. Jadi, eee, di tahap implementasi yang selanjutnya itu kita harus di sini, di tahap ketiga, kita harus udah tahu kayak mana cara realisasikannya gitu, kayak mana kita harus buat sistemnya gitu. Di sini juga kita harus, setidaknya sudah mendapat gambaran gitu ya, menemukan, kira-kira problem apa yang bakal timbul nanti pada tahap implementation, dan tahap-tahap selanjutnya. Kemudian solusinya juga sudah bisa, dipikirkan gitu problem dan solusinya dalam sistem. Nah, kemudian selanjutnya adalah implementation. Itu ya sudah pasti ya tahap implementasi dan tes komponen dan objek, yang bakal dihasilkan gitu.
dan juga termasuk dari integrasi hasil masing-masing tim ke dalam satu executable system. Jadi, dalam satu tim kan ada banyak tuh, jadi bakal harus digabungkan gitu. Digabungkan itu adalah di tahap implementation sebelum kita masuk ke tahap tes gitu. Jadi setelah digabungkan jadi satu executable system, barulah masuk ke tahap tes, yaitu pemeriksaan interaksi antar objek, penggabungan komponen, dan pemeriksaan semua kebutuhan itu sudah harus terpenuhi gitu. Jadi ada beberapa checklist yang bakal harus, dites gitu terhadap software-nya gitu. Jadi apakah sudah pas, kalau misalnya masih ada yang error atau kesalahan sistem itu, maka disitulah harus, diselesaikan dengan solusinya, gitu. Nah, kemudian tahap yang keenam ini masih engineering workflow, tahap deployment. Jadi deployment ini adalah, tahap apa ya, dikasih ke user lah gitu software-nya, yaitu menghasilkan produk rilis dengan sukses, pegang software, distributing software, installing software, dan membantu, user memahami sistem. Kemudian, yang selanjutnya 3 ini adalah tahap, supporting yang terdiri dari configuration and, change management, project management, sama environment. Jadi yang ke ini 6, yang ke-7 adalah config and change management. Ini adalah, menyediakan panduan untuk mengatur software system ya, ini untuk, user ya. Kemudian, mengatasi perubahan request management dan laporan kerusakan dari user, gitu. Kemudian, yang selanjutnya adalah project management, ini untuk tim developer ya sebenarnya. Ini menyediakan framework untuk mengatur software project, panduan planning, staffing, executing, monitoring, dan, manajemen resiko atau risk management. Kemudian selanjutnya adalah environment, ini juga untuk software developer, yaitu menyediakan software development, organization, and environment untuk developer team gitu. Jadi environment ini juga tidak lupa gitu bagi, software developer itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ini udah tahap, slide terakhir ya. Jadi dalam software development, tujuan utamanya itu sebenarnya untuk membangun dan meningkatkan sebuah software, ya sesuai dengan kebutuhan bisnis gitu, bisnis proses itu tadi yang di awal. Nah, kemudian, sebuah proses yang efektif, eee, itu bisa dikatakan efektif itu kalau kita menetapkan garis pedomannya itu di awal gitu. Sehingga bisa menjamin kualitas software-nya, kemudian mengurangi resiko, kemudian, meningkatkan perkiraan masalah yang muncul, yang sudah tadi, dijelaskan tadi ya di workflow-nya tadi. Nah, kemudian juga menggunakan, best practice. Nah, mungkin, itu saja yang slide selanjutnya ini referensi saya mengambil dari, apa, slide slide player, itu tahun 2001, kemudian slide share 2015, sama satu lagi, modul praktikum RPL IKLC. Nah, mungkin itu saja yang dapat, saya jelaskan, saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya, eee, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.